Jadi waktu awal saya jalani Tiansi, kecepatan saya memulai bis Tiansi ya cukup lumayan cepat. Saya bisa mencapai kecepatan ya, itu saya baru 2 minggu join, saya bintang 4 langsung. Kan bonus saya waktu itu sekitar 2 jutaan. Omset saya waktu itu 2 minggu gabung langsung 20 juta. Saya memulai bisnis begitu cepat, bulan depannya naik bintang 5, ketemu Pak Jamal. Nah Pak Jamal inilah orang yang buat saya tiap hari tidurnya nggak tenang, makan tuh nggak tenang, tidur aja nggak tenang gitu ya. Ya kayak orang patah hati lah, cuman ini dikejar-kejar sama Pak Jamal gitu. Tapi saya ada di posisi seperti ini karena ada apel-apel yang luar biasa. Beri plus untuk Pak Jamal dan Pak Jafrial dan apel yang lain. Jadi mungkin Bapak Ibu semua hadir di sini kan sekarang kan lagi masa-masa kualifikasi Turki nih, betul nggak? Pasti hidupnya nggak tenang, ditanyain terus kan sama apel ya, betul kan? Gimana omset? Gimana omset? Gimana omset? Nggak masalah Bapak Ibu, karena kalau upline Anda sukses, Anda ke bawah sukses. Pertanyaannya, Anda mau nggak diajak sukses sama upline Anda? Ketika upline Anda besar, kebesaran bisnis upline Anda adalah Anda, bukan crossline Anda. Itu yang selalu saya kejar di bisnis ini Bapak Ibu. Ketika upline saya ngomong, ngundang orang presentasi, saya ikutin. Itu yang saya lakukan, karena saya percaya 100% kepada upline saya Bapak Ibu. Jadi nggak ada salahnya kita beri plus untuk upline Anda ya. Nah, jadi waktu saya memulai bisnis Tiansi, waktu itu kondisinya jalan bisnisnya sih ya lumayan mulus. Jadi nggak ada kendala yang berarti. Saya mengalami kendala yang sangat-sangat berat ketika saya ada di posisi di bintang 8 Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah kalau Anda hari ini bintang 5 nih, datang ke OP sendirian, itu biasa. Bintang 8 sendirian gimana? Wah sakit hati Bapak Ibu itu ya. Lihatin yang lain ramai-ramai, saya kayak ini kayak prospek gitu kan, datang sendiri gitu kan. Datang sendiri, pulang sendiri gitu kan. Gak ada yang tahu gitu kan, kayak ninja aja. Tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Malu, bukan gimana malu. Beneran loh. Saya mengalami kendala-kendala di bintang 8. Saya baru tahu ternyata jalan bisnis Tiansi lebih susah kita dapat cobaannya di akhir, di posisi kita tinggi dibanding di posisi rendah. Jadi bersyukurlah hari ini Anda datang hari ini ke sini, yang baru-baru bintang 4 prospekin orang susah, bersyukur. Di bawah, kalau di atas mati itu. Ya, benar. Ya. Dalam perjalanan dari saya turun naik bisnis saya sampai naik lagi Bapak Ibu, saya mempelajari satu hal, bahwa kata orang yang namanya roda itu selalu berputar ya. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang kehidupan kita seperti roda berputar katanya. Ada kadang di atas, kadang di bawah. Ya, menurut saya nggak berlaku seperti ini. Bagi saya yang namanya kita menuju sukses, jalanannya seperti ini Bapak Ibu. Jalan kalau kira-kira Anda menuju sukses, menuju puncak, pernah ke puncak semua kan? Apa dia nggak pernah ke puncak? Pasti semua pernah ke puncak. Kalau menurut Anda ke puncak, jalannya selalu nanjak nggak? Iya, enggak. Ada berapa jalan? Ada yang bentuknya tanjakan, ada yang bentuknya turunan, ada yang bentuknya datar. Ya, pernah kan ke puncak kan nggak selalu naik terus, pasti ada naik turunnya, belok-beloknya, datarnya dulu, ya nggak? Saya belajar satu hal Bapak Ibu, ternyata untuk sukses, walaupun kondisi kita ada di turunan, tapi kita tetap jalan, sebenarnya kita menuju kemana? Ke puncak. Jadi turun itu biasa. Ya. Nah, sayangnya banyak orang di luaran, apalagi baru-baru ini banyak kompetitor ceritanya. Kita turunan, kan turun nih, kita berpapasan sama orang yang mana? Yang naik, betul nggak? Kita kan turunan, ada orang yang lagi naik. Terus kita lihat, itu lagi naik loh, itu lagi naik tuh, lagi naik tuh. Itu perusahaan itu bagus, lagi naik itu. Ya udah akhirnya muter balik, naik, abis itu dia kemana? Ya udah. Habis itu kemana? Pulang Bapak Ibu ke rumah masing-masing, tidur, cuci kaki, ya kan? Jadi banyak orang yang begitu ngelihat, Tiansi katanya turun gitu kan? Ya turun. Ya emang kenapa? Emang selama kita ada di jalur menuju puncak, mau itu turun sekalipun, suatu saat ketemu jalan naik gak? Pasti. Waktu saya ngedown, Pak Eja pernah ngomong ke saya, lu percaya aja deh bahwa ini titik terendah dalam hidup lu. Kalau lu percaya titik ini benar-benar titik terendah dalam kehidupan lu, maka nggak akan ada jalan lain lagi kecuali jalannya naik. Jadi begitu saya naik atas, pasti ada turunan.
Sayangnya banyak orang yang lihat, ih itu lagi naik, dia muter balik. Akhirnya kemana? Nyampe rumah Bapak Ibu, ya nggak kemana-mana. Ada yang modelnya begitu, ya kan? Ada yang dia di tengah-tengah, di jalan dataran gitu kan. Pas dia muter balik nggak ngerasain apa-apa, karena dia belum apa-apa juga di Tianxi gitu kan. Karena dia masih datar-datar aja, belum naik. Yang lebih konyol lagi kalau apa? Kalau dia lagi ada di puncak, lagi nanjakan nih, tuh dia ngeliat, ih itu yang bagus, dia muter balik, turun Bapak Ibu dia. Itu lebih dodol lagi namanya ya. Udah tahu lagi naik dia muter balik malah ke bawah, ke rumah Bapak Ibu ya. Jadi saya mempelajari bahwa jalan sukses itu selalu begini. Akan ada yang naik, ada yang datar, ada yang turun, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, pasti. Menurut saya, roda berputar itu nggak ada menurut saya. Menurut saya bahwa kalau kita menuju jalan ke puncak, pasti kita akan ketemu jalan yang entah itu nanti naik, roda turunan, ada yang datar. Jadi kalau hari ini kita ngalamin kondisi yang lagi datar, selama kita menuju ke puncak, itu nggak akan kemana-mana. Kita akan ke puncak. Anda pasti akan ketemu juga nanti jalan yang menuju ke atas, Bapak Ibu. Entah itu habis datar, ntar turunan, kita nggak tahu. Tapi yang penting kita ada di track aja. Ada di track aja. Waktu saya ngalamin kondisi ancur-ancuran bisnis saya ngalamin sempat saya terima bonus. Bonusnya itu bisa dikatakan usia saya sama bonus saya itu lebih besar bonus saya dibandingin umur saya. Waktu saya bintang 8, umurnya 21, bonus saya ternyata lebih daripada umur saya. Sampai bonusnya sisa berapa persen lah gitu ya. Itu sangat menyakitkan, beneran, sangat menyakitkan. Saya udah jalani bisnis setengah mati, setengah hidup, kaki di kepala, kepala di kaki, ya kan. Udah jalaninnya susah-susah. Terus waktu itu gara-gara ada satu masalah, jadi itu hancur semua, berantakan. Terutama yang membuat mendesak saya adalah orang tua saya. Jadi orang tua saya waktu itu ngelihat udah positif di Tianxi, ngelihat Tianxi-nya waktu saya ngedrop, orang tua saya ngedesak saya. Menurut saya buat apa? Untuk berhenti dari Tianxi. Kebayang nggak? Udah positif jadi negatif. Orang di mana-mana dari negatif positif, ini positif jadi negatif. Ya ampun, ya kan? Luar biasa bener-bener. Kalau kata saya itu don't play. Tahu nggak don't play? Bukan main ya. Itu bahasanya Pak Jamal yang ngajarin ke saya, don't play. Oh, not play ya. Ya, berhubung Pak Jamal tadi coba sama Pak Jamal deh. Bahasa Inggris lebih jago. TOEFL-nya 600 soalnya. Itu benar-benar sangat-sangat don't play Bapak Ibu ya. Sempat saya ngalamin kehilangan kepercayaan diri. Kalau Anda sekarang pernah nangis jalan Tianxi, saya juga pernah nangis Bapak Ibu jalan Tianxi. Pernah nangis juga. Saya nelfon upline kiri kanan, wah pokoknya berantakan. Jadi saya waktu itu sempat terlilit utang kartu kredit juga, nggak bisa bayar juga, bayar telepon nggak bisa bayar juga. Jadi saya hari ini pengen sharingin. Saya udah di atas jatuh ke bawah dan gimana cara saya bisa bangkit lagi. Itu saya sharingin ke Bapak Ibu semua di sini. Supaya apa? Supaya nanti ketika Anda menemukan jalanan turunan, Anda sudah tahu bahwa Anda sebenarnya ada menuju jalan sukses. Ada cuman sekarang aja kondisinya berada di jalan turunan. Nggak masalah, pasti akan ketemu jalan tanjakan nanti di atas. Jadi waktu itu saya udah hampir kehilangan kepercayaan diri dan semuanya saya banyak dapat tawaran. Jadi saya sempat dapat tawaran dari perusahaan Amerika untuk kerja di sana. Ya, saya konsultasi juga kapten saya. Perusahaan Amerika ngelihat saya, dia pengen narik saya untuk kerja di sana. Dan gajinya itu lumayan. Dia bilang ditambah bonus-bonusnya setara sama kayak bintang 8. Tapi saya tetap fokus Bapak Ibu. Karena saya tahu, saya ini lagi jalan ke puncak, cuma lagi jalan turunan aja. Jadi saya tetap di track. Saya nggak muter balik, saya tetap di track. Saya tolak itu semua Bapak Ibu. Saya sempat dapat tawaran juga dari orang tua. Udahlah, lu gua modalin bisnis deh. Gua modalin bisnis deh 1M, lu ngembangin bisnis. Itu saya tolak juga Bapak Ibu. Karena saya tahu saya itu lagi jalan ke puncak, cuman jalanannya lagi turunan aja. Saya dapat tawaran lagi, lu mau nggak jadi trainer di perusahaan dia? Waktu itu saya pernah presentasi orang bule itu malah mau ngajakin saya jadi trainer di perusahaan dia. Ya saya mikir-mikir lumayan juga ya kayaknya ya. Cuman suruh ngajar seminggu sekali dibayarnya lumayan. Cuman saya tetap Bapak Ibu. Saya tahu ini, saya nggak boleh muter balik. Itu kan tawaran-tawaran tanjakan-tanjakan itu. Jadi ketika Anda turun, siap-siap. Banyak akan lihat tanjakan-tanjakan di samping Bapak Ibu. Ya, termasuk tanjakan cinta. Ya kan? Wah.
Itu kayaknya ada anak orang kaya tuh. Lagi nganggur tuh, deketin wah, ya kan? Tahu pas lagi deketin dan nikah bangkrut perusahaan bapaknya. Gitu kan. Jadi ya, akan banyak tawaran-tawaran. Ada yang datar-datar aja, ada yang pasti kita di atas. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan pas lagi nanjak, ada putaran balik, Anda putaran balik malah balik ke rumah. Itu namanya blunder Bapak Ibu ya. Udah banyak ya teman-teman kita yang modelnya begitu ya. Saya udah banyak ketemu orang yang lagi ditanjakan terus dia muter balik, ketemu saya, ya udah dari naik mobil di naik motor gitu. Ya saya pelajarin aja gitu. Saya ngalamin kejatuhan ini, saya benar-benar introspeksi diri, saya benar-benar mempelajari semuanya. Ketika saya udah ada titik-titik sampai titik yang paling bawah, saya udah nggak tahan, benar-benar nggak tahan. Ya banyaklah masalah, begitu banyak masalah yang seakan-akan itu kayak di film sinetron. Sebenarnya kalau mau diceritain masalahnya, kayak film tersanjung, di tersanjung 1 sampai 6 nggak akan ada habisnya, gitu kan? Itu ketemu masalah semua, ya kan? Saya cuma bisa merenung dan saya menemukan titik balik Bapak Ibu waktu itu ya. Siapa di sini yang kira-kira sering ngalamin Don? Ada nggak? Ngaku aja nggak apa-apa, wajar. Bebe sering ngedrop nggak? Habis ngedrop dia apain? Dicas. Manusia emang nggak bisa ngedrop? Emang Anda baterai? Enggak kan? Kita kan manusia semuanya. Manusia itu pasti ada up and down-nya. Ada up and down-nya itu pasti. Karena kita itu manusia Bapak Ibu. Kita semuanya ini manusia, bukan robot, bukan baterai. Kita ngecasnya kemana? Ya ngecasnya ke upline. Saya kalau mau ngecas, itu ke upline Bapak Ibu kaburnya. Chargerannya di Pak Jamal, di Pak Ijab gitu kan. Itu pokoknya upline, ketemu upline minta ngecas gitu. Di hidung dicolok gitu kan. Jari Pak Jamal sama Pak Ijab itu sering masuk ke hidung saya gitu. Janda ya, enggak ya. Jadi jangan ditiru loh ini. Ntar ada telan mentah-mentah dan ke upline, gua ngedon colokin dong hidung gua gitu. Itu wajar. Saya juga ngalamin ngedown Bapak Ibu. Cuman bener-bener ngedown yang waktu itu yang bener-bener saya nggak bisa tolerir lagi waktu itu, saya sampai meneteskan air mata. Bener-bener itu, aduh bener-bener luar biasa banget lah. Kadang-kadang kalau diceritain juga menyakitkan gitu. Bisa nangis juga, saya yang cerita juga bisa nangis. Saya bilang gila, gua kayaknya jalanin hidup sekeras apapun hidup nggak pernah nangis nih kayak gini, bisa nangis kayak gini gitu kan. Sebelumnya saya nggak menghargai uang Bapak Ibu. Ya, ini sedikit cerita. Waktu saya di atas, saya banyak menghamburkan uang. Kerjanya ngapain? Terima bonus. Saya masuk ke Zara, beli baju, beli jas. Saya beli 13 jas, kebayang nggak? Udah kayak orang kesetanan. Saya terima bonus pertama kali, seminggu sisa 7 juta. Saya bilang ini 23 juta kemana ini kan? Sisanya udah nggak tahu kemana gitu. Saya terima bonus tuh habis, hamburkan duit buat kemana-mana. Pas saya di bawah, gila, nema 1000 itu berasa banget. Beneran, berasa bener. Saya pernah ngalamin di ATM cuma punya duit 100.000 Bapak Ibu. Ini bukan buat keren-kerenan, enggak, ini beneran. Ini saya ngalamin. Mau keluar rumah itu mau prospekin orang, itu bintang berapa? Bintang 8. Berarti bonusnya udah gede. Aduh, dalam hati amin gitu kan. Enggak ngomong iya apa enggak gitu, ngomongnya amin dalam hati. Iya, terus doang gitu, amin gitu kan gitu. Jadi saya ngalamin hal-hal susah, mau prospekin orang, kehilangan kepercayaan diri. Kepertuan apalagi? Wah, lebih hilang PD-nya lagi. Jadi masih bintang 5 gitu kan. Bintang 4. Itu kan Anda semua kan masih belum terlalu menonjol gitu kan. Ya bersyukur kalau jaringan hancur. Lebih menyakitkan di posisi saya nih. Jadi mumpung sekarang lagi sakit-sakit, ketawa-ketawa aja. Gitu beneran. Kalau di atas itu bukan ketawa lagi, nangis. Bener. Ya, saya belajar manajemen keuangan waktu itu. Jadi belajar. Jadi dari yang jalanan turunan itu saya, ketika kita lewatin jalan yang turunan, pasti kita lihat apa? Pemandangan-pemandangan. Betul nggak? Jadi pemandangan-pemandangan kayak gitulah dinikmatin. Dihirup udaranya, dinikmatin. Wah, indah ya. Aduh, 100.000 gitu kan. Gitu, dinikmatin. Ketika saya ngalamin ngedown, ya ternyata saya belajar banyak yang kita harus punya happy Bapak Ibu. Waktu itu sempat Pak Naga ngomong, kondisi pertama lu harus ikhlas dulu. Kami minta ngecas ke upline. Dikasih power bank lah, dikasih apalah, baterai yang inilah itu ya kan. Jadi saya dicas. Lo harus ikhlasin, bener juga. Saya kondisi ngedown itu karena saya nggak ikhlas. Biasanya orang ngedown kondisinya karena kenapa? Nggak ikhlas. Nggak ikhlas dengan kondisi, nggak terima kekalahan. Yang sesuatu kondisi yang membuat kita happy itu bukan sesuatu dari luar Bapak Ibu. Happy itu state of mind.
keadaan pikiran kita yang membuat kita happy atau enggak. Anda pernah lihat nggak ada orang kaya, mereka punya mobil mewah, mereka punya uangnya banyak, mereka bisa shopping tiap hari, tapi mereka nggak happy. Pernah lihat? Banyak. Pernah lihat nggak ada orang yang justru nggak punya apa-apa, tapi ngejalan hidupnya, makannya susah, tapi mereka bisa happy. Ternyata namanya happy itu bukan datang dari kondisi atau dari luar. Happy itu adalah keadaan pikiran kita. Banyak orang nggak tidak happy karena kenapa? Dia berharap sesuatu yang nggak sesuai dengan kemauannya dia. Makanya bertentangan dia nggak tenang, jadi nggak happy. Jadi yang benar bukan kita achieve the happy gitu. Bukan kita harus mendapatkan yang happy, tapi kita balik, happily achieve. Senang untuk dapetin apa aja kondisinya. Kalau kondisi kita senang, tenang, kondisi apapun. Waktu itu Pak Jamal pernah ngomong ke saya, dia bilang, lu itu nggak tenang jalanin Tiansi, katanya. Lu terlalu gerasa gerusuk apa segala macam. Ya, saya cari ketenangan. Saya berubah mindset saya. Jadi membuat kita happy itu bukan kondisi. Bukan yang membuat happy ketika Anda punya front 1. Bukan. Itu ya happy sih happy. Tapi happy cuma kapan? Ya sehari doang. Tapi berikutnya Anda kan apa? Aduh gua gak tenang nih. Gitu. Anda mencari happy-happy yang lain lagi. Yang lebih parah kalau nyari happy-happynya, kebahagiaannya di luar lingkungan One Vision. Wah itu bahaya. Bahaya. Saya udah banyak ketemu dolen saya nyari ketenangan. Bukannya di dalam sini, bukan ngebenerin bisnis, malah nyari ketenangannya di luar bisnis. Yang akhirnya hidupnya melenceng kemana-mana. Banyak orang ketemu masalah, mereka berharap ketika mereka quit dari bisnis Tiansi, mereka selesaikan masalah. Ternyata bukan, mereka menemukan masalah baru. Karena begitu dia pindah lagi, dia akan ketemu dengan masalah baru lagi. Di sini belum selesai, ini ketemu masalah lagi. Karena masalah di sini belum selesai. Jadi harus kita lakukan apa? Kita menerima kondisinya apapun dulu. Hari ini Anda cuma 1 orang datang ke sini, baru tadi ditolak 10 orang, bonus 2.000 kepotong pajak nggak ada lagi gitu kan. Ya udah ketawa aja, happy, lucu ya bonus gue ya, 2.000 kepotong pajak 0. Ya udah happy aja bawaannya gitu Bapak Ibu. Karena happy itu bukan kondisi dari luar. Kalau kita mengharapkan keadaan dari luar, ketika kita dapat itu kita senang sehari doang, tapi bukan jangka panjang. Ketika Anda happily achieve apapun itu, kita akan dengan tenang mengerjakan sesuatu, kita akan mengeluarkan potensi yang terbaik dalam diri kita, dan kita akan melakukan the best untuk work kita Bapak Ibu. Sekali lagi saya bukan meniat untuk ngajarin, tapi saya ingin sharingkan, ini yang saya alamin. Nah masalah ngomong tentang happy dan lain-lain, masalah cuma satu. Nah masalah di keputusan kita. Banyak orang yang memutuskan untuk tidak menerima kondisinya. Itu kan semua bicara masalah sebuah keputusan kita. Hari ini baru ditolak tapi Anda bisa ketawa-ketawa. Bisa nggak? Bisa. Omset Anda ngedrop tapi kita masih bisa ketawa-ketawa. Bisa. Di happy itu bukan dari kondisi kan? Nah saya akan sharingin ada beberapa poin yang mungkin bisa Anda gunakan untuk mengalami kondisi-kondisi ngedown. Karena inilah yang saya lakukan Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan. Pertama kita lihat dulu. Dengan siapa kita menghabiskan waktu. Ketika ada ngedown, Anda ngabisin waktu ke kemana? Saya banyak ketemu dolen-dolen saya. Jadi saya punya dulu 9 orang grup saya. Waktu itu saya masih new bintang 8. Sekarang sisanya ya lumayan, sisanya sisa 1. Jadi saya ngelihat dari mereka. Ketika mereka dapat masalah, semuanya dapat masalah. Leader saya dapat masalah, termasuk saya dapat masalah. Saya ngelihat mereka ngabisin waktu kemana. Ternyata mereka banyak menghabiskan waktu untuk yang berhubungan dengan di luar lingkungan One Vision, bukan Tiansi-nya ya, One Vision-nya. Kita kan tahu bahwa Tiansi di sini, One Vision di sini adalah support system yang ngebentuk orang yang tadinya dari belok-belok jadi lurus, yang tadinya dari mungkin pemalu jadi nggak tahu malu. Kita kan ngeliat One Vision ini pendidikannya sangat bagus. Kebetulan saya sama Pak Ijab hobinya buat seminar. Kita rekrut orang-orang yang hebat-hebat buat kita buat seminar, Pak Ijab di Bandung, saya di Jakarta. Dan ternyata ilmu mereka dipakai, ilmunya sama kayak kita di Tiansi Bapak Ibu. Dan kita dapat ini berapa? Anda masuk ke sini berapa? 20.000. Kalau nanti di luaran itu nilainya ratusan ribu sampai bahkan jutaan. Ilmunya sama nggak? Sama. Sama juga. Di sini kita dapat ini secara free, gratis. Banyak orang yang menghabiskan waktu mereka ketika mereka ngedown, pelariannya ke tempat-tempat lain. Apalagi lebih parah, saya belajar dari pengalaman saya, dosen saya begitu ngedown bergaul sama crossline. Crossline-nya mending yang lagi naik.
Terus lagi turun juga. Ya udah kita turun yuk. Ini jalanan turun nih, turunnya rame-rame gitu kan. Ya udah, kali turun rombongan Bapak Ibu ya kan. Turunnya rame-rame. Karena kenapa? Karena mereka menghabiskan waktu banyak sekali di yang kurang bermanfaat. Ini ngapain mereka? Nongkrong sampai jam 5 subuh. Bangunnya siang. Ya, terus ngebahasnya ngebahas apa? Ngebahas masalah. Uniknya masalah yang dibahas bukan bicara masalah solusi, tapi bahasnya masalah apa? Curhat. Gua kayak gini loh. Terus yang kurang ngomong, "Ih, gua sama kayak gini." Ya udah senasib kan? Match and mirror kan? Wih sama nih. Ya udah akhirnya gimana? Kontek-kontekan lah. Yang tadi saya punya downline saya ini tujuannya, "Pak, ini kan teman kita Pak sama-sama." Downline saya ini aktif. Kita bertiga tuh satu SMA gitu kan. Ini aktif. Itu lagi ada masalah tuh Pak. Kita bantu yuk, support yuk. Tujuannya downline saya yang aktif ini baik. Bulan kemudian, Bapak Ibu, ikutan turun juga. Jadi rame-rame turunnya ya kan. Jadi ya seperti itulah. Justru saya waktu itu pas saya ngedown, saya ngelihat saya banyak menghabiskan waktu itu di rumah. Ternyata di rumah gimana? Makin stres, makin kepikiran, itu makin gak karuan. Saya sampai dikasih waktu sama orang tua saya, setahun. Kalau Tiansi belum berubah, lu bener-bener berhenti katanya. Gila, ini apa nyokap sih gitu kan. Sampai bingung gitu. Pak Jamal aja gak kayak gitu, Pak Hijab aja. Sabar gitu. Ini orang tua saya datang. Setahun, gak berubah. Dari Tiansi. Gila ini, kayak Mr. Lee aja ini kan. Dipecat gitu kan. Ya saya ngabisin waktu waktu itu saya, jujur waktu itu saya karena gak tahu harus ngapain, mau keluar rumah juga susah. Saya ngabisin waktu itu kebanyakan di rumah. Ngapain merenung? Ternyata merenung gak jadi masalah. Ternyata obatnya satu Bapak Ibu. Seenggak semangatnya kita, seloyo-loyonya kita, sengedon-ngedonnya kita, cuma satu obatnya, action. Action doang. Actionnya doang kayak gimana gitu. Jadi obatnya apa? Action. Ini kalau ngedown ngapain? Action. Mau jalanan turun, jalanan naik. Bayangin nggak kalau Anda mau jalan ke puncak, turunan, terus Anda nggak action. Ngapain coba akhirnya? Ngapain? Ketika Anda di turunan, mesin Anda matiin ngapain? Makin turun kan? Makin cepat kan? Turunannya kan? Udah nyampe bawah, untuk ke atas, butuh nggak nyalain mesin? Butuh. Butuh tenaga, effort yang lebih besar nggak? Butuh. Maka kita butuh action Bapak Ibu. Banyak orang ngarepinnya, turunan nih, matiin mesin, anggapannya biar turun terus naik lagi gitu kan? Ya nggak bakal bisa, cobain aja ya kan? Pasti sampai satu titik ntar turun lagi dia, gitu. Karena kenapa nggak action? Jadi kita perlu action, obatnya action saja Bapak Ibu. Saya ngalamin, ya udah ternyata saya putusin harus action. Saya harus action. Jadi udah saya mau nggak enak, mau kayak gimana pun nggak punya duit, ya udah action aja. Kadang-kadang ketemu orang gitu kan. Kalau di Jakarta kan kayak di sini. Kalau di Jakarta ketemu orang kan lebih banyak kan di kafe gitu kan, di restoran gitu kan. Udah makan, oh ya udah gitu ya kan, padahal belum gitu kan. Serius saya ngalamin itu. Isi bensin susah. Saya nggak pernah ngalamin susah Bapak Ibu sebelumnya. Ya susah nggak separah itu ya. Ini susahnya saya ngebangun bisnis terus jatuh, saya nggak punya uang. Itu saya ngalamin bener-bener luar biasa sekali Bapak Ibu. Itu benar-benar luar biasa sekali nikmatnya rasanya. Saya sangat menikmati. Ya. Saya sangat menikmati pemandangan-pemandangan sekitar gitu kan. Ada tawar-tawaran gitu kan. Saya nikmatin sekali model-model kayak gitu. Ya obatnya cuma satu, action aja. Ini kalau misalkan Anda ngedown, jaringan hancur, itu nggak akan merubah kondisi kok. Nggak akan merubah kondisi banyak. Kita diam. Kita diam itu nggak akan membuat kondisi banyak. Yang membuat mobil itu bergerak karena dia bergerak Bapak Ibu, bukan karena dia diam. Kalau misalkan itu ya bergerak aja. Walaupun dikit gerakannya ya nggak masalah. Tapi Anda tingkatkan terus. Paksa diri Anda untuk bergerak. Mau enak-enak jalanin aja. Emang hidupnya udah nggak enak terus mau ngapain? Mau jalanin enak ya nggak mungkin. Ya udah hidupnya udah nggak enak ya nggak enak-enakin aja sekalian. Ya saya mau jujur aja muka tebel jadinya. Kelihatannya pede. Emang sengaja pede-pedein aja gitu kan. Ke Bandung ngapain? Ada grup gitu kan. Ketemu berdua tatap-tatapan ya kan. Ya saya ngalamin gitu. Saya memulai semuanya dari kondisi. Saya memulai semuanya dari awal Bapak Ibu. Bayang nggak? Bintang 8 kerja sama bintang 4. Kalau ketemu prospek ada di Bekasi. Saya ngalamin hal itu. Saya masuk ke gang-gangnya lagi. Saya naik motor kemana-mana. Barang downline.
dari yang sudah di atas, mestinya udah kerjaan leader saya, ini saya take over semua. Bahkan leader saya meninggalkan Bistiansi, menyisakan berapa kaki yang harus saya pegang. Karena saya bicara tanggung jawab. Kita sebagai seorang leader cuma satu. Orang join ke kita karena orang lihat komitmen kita. Karena orang lihat integritas kita. Pertanyaannya, kalau gara-gara masalah aja kita kabur, integritas kita sebagai leader kayak gimana? Itu yang saya pertanyakan. Banyak tawaran-tawaran lain. Saya banyak dapat tawaran bisnis MLM lain, jujur aja waktu itu. Ini dapat kaki yang gini. Saya cuma bilang, saya bicara masalah integritas sama jaringan saya. Saya ngajakin mereka komitmen buat jalan Tianxi, buat komitmen dengan impian mereka. Jadi saya nggak mau ninggalin dolen saya gara-gara hanya tawaran cuma kayak gitu doang. Jadi saya memulai semuanya lagi Bapak Ibu. Karena saya nggak mau gitu. Karena saya ngajakin mereka kan, Anda ngajakin orang join, ngajakin janjinya apa? Wah, ngajakin sukses. Tiba-tiba kita dapat masalah, terus kita keluar dari Tianxi. Itu kan siapa yang gila gitu kan? Integritas kita kayak gimana? Ya udah, saya bodoh amat. Saya pakai prinsipnya orang cacat aja. Jangan lihat berapa yang hilang, tapi lihat yang lemah, kuatkan lemah menjadi yang terkuat. Itu yang saya lakukan. Jadi saya memulai Bistiansi lagi mulai dari awal. Dari seorang bintang 8, saya memulai Bistiansi dari kondisi bisnis bintang 4 ke bintang 5, bintang 6, bintang 7 sampai bintang 8 lagi Bapak Ibu. Dan ini prosesnya sangat-sangat panjang. Butuh komitmen yang kuat. Butuh benar-benar Anda menghabiskan waktunya ini di lingkungan bukan vision, bukan di luar. Ngambil semua yang hilang dari Anda lagi Bapak Ibu. Rasanya sangat nikmat. Anda sekarang masih bintang 5 sama-sama naik motor, enak ya? Bantuin bintang 3 gitu kan? Naik motor. Saya naik mobil Audi. Bensinnya udah mau nih. Ya kan? Gua naik motor lu aja dah gitu ya kan? Gak punya duit buat ngisi bensin. Gimana mau ngisi bensin? Audi itu sekali ngisi bensinnya bintang 2. Diajakin makan. Mau makan di mana Pak? Gue ikutin lo aja gitu kan. Makan di warteg. Wih gila. Leader gue perasaan rendah hati banget diajakin makan warteg mau gitu kan. Dalam hati. Waduh. Ya. Untung kan dolen-dolen kita diajarin buat apa? Berpikir positif kan? Ya ada untungnya juga ternyata berpikir positif yang ngajarin dolen. Terus ini kenyataan yang saya alami benar-benar. Wah itu kalau balik ke masa itu lagi, saya bisa nangis Bapak Ibu. Saya sampai nggak bisa bayar uang telepon. Handphone saya itu abodemen. Tagihan tuh bisa mencapai 2 jutaan tiap bulan. Saya nggak bisa bayar. Sampai akhir gimana? Datang surat pengadilan ke rumah. Ya mau nggak mau bayar. Saya pernah juga kartu kredit nggak bayar-bayar. Jadi ada orang transferan duit tiket ke ATM saya megang pertemuan di Jakarta, transfer duit tiket nih masuk ke ATM saya, bonus baru transfer, pas tanggal-tanggal segitulah, pas bonus tanggal transfer ada duit tiket masuk. Saya pas mau transfer ke Pak Ruli tuh, saksi hidupnya tuh, bro duit tiket gimana? Oh ya Pak, gua transfer sekarang ya. Pas mau transfer kok nggak bisa. Saya cek saldo, ternyata dari banknya langsung ngepotong ke ATM saya. Mantap nggak? Luar biasa Bapak Ibu itu rasanya ya. Itu benar-benar rasanya top Marco, top Jos Genjos lah pokoknya udah enak banget itu. Itu sangat luar biasa sekali. Saya sangat menikmati. Jadi kalau misalnya Anda ngalamin masalah-masalah kayak gitu, nikmatin aja. Nikmatin pemandangannya. Saya tahu nih, saya lagi turun, cuma saya lagi menuju ke puncak. Nggak perlu khawatir. Kalau Anda punya kondisi seperti itu, nggak perlu khawatir. Yang penting take action aja. Jangan membuat Anda harus sesuai dengan apa yang Anda mau. Kadang kehidupan ini nggak berjalan sesuai dengan kita mau. Jadi kita bukan harus happy kalau kita dapat ini. Happy kalau kita dapat mobil mewah. Bukan. Tapi kita harus happily achieve apapun yang kita terima. Ketika kita terima apapun itu, kita tenang jalaninnya, kita bisa menyelesaikan masalah kita satu persatu dengan beres. Nah, terutama gimana cara Anda menghabiskan waktunya. Pertama ini dulu. Di mana Anda menghabiskan waktu selama ini ketika Anda ngedown. Kalau orang sakit, kemana? Ke rumah sakit. Ketemunya sama dokter kan ya. Ketemu sama dokter Aji misalnya. Datang ke dokter Aji, ditanyain sakitnya apa? Nggak tahu gitu kan. Gimana dokter bisa mau ngebantu? Kalau kita sendiri nggak curhat ke dokter. Terus dokter Aji nanya nih, kamu sakitnya apa? Nggak tahu. Terus dokter Aji balas. Terus gue harus ngomong, wow gitu. Yeah. Besok kalau misalkan ketemu prospek, bawa happy aja, ditolak.
Gak mau gitu. Terus gue harus ngomong salko 3 kali ngomong wow 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 gitu. Habis itu apa yang kita lakukan lagi? Nah, buku apa yang kita baca? Nah, ini sangat pengaruh. Saya banyak baca buku. Ketika saya ada di bawah, ketika saya menemukan mentok ketemu masalah, pertama saya ketemu upline, kedua kalau saya nggak tahu, saya datang ke toko buku. Saya cari yang berhubungan dengan saya. Karena kenapa? Buku itu ditulis karena apa? Pengalaman orang. Kalau dia menulis buku itu dari pengalaman dia 20 tahun, berarti kita belajar dari 20 tahun pengalaman orang. Kalau Anda menghabiskan buku bulan, ada 2 aja. Selama setahun kita habisin berapa buku? 24 buku. Kebayang nggak 24 buku masuk ke kepala kita? Ngaruh nggak secara kepribadian kita berubah? Dari mental, banget. Gitu. Banyak orang yang malas baca buku, yang apa terutama yang sanguin. Kalau sanguin buku buka mata tutup, buku tutup mata buka, gitu kan? Model orang sanguin kan gitu. Dari baca buku saya banyak belajar. Termasuk dari hubungan pribadi, hubungan apa, semuanya saya pelajarin, cari jawabannya ada di buku. Saya ingat sekali kata-kata Pak Ajab. Dia bilang, kalau kita mau jadi orang pintar di Indonesia, itu gampang. Banyak aja baca buku. Kalau kita banyak baca buku, banyak dapat informasi. Kita kayak orang pintar. Karena kenapa? Orang Indonesia itu untuk baca bukunya, kesadaran baca bukunya sangat kurang dengan orang-orang bule. Kalau Anda keluar negeri, lihat ini orang-orang bule ngapain? Mereka baca buku di kafe gitu kan. Orang Indonesia ngapain? Gitu bengong, meratapi nasib. Dia bengong gitu kan. Dipanggil-panggil, ada pesawat yang manggil juga nggak goyang gitu kan. Sampai akhirnya nyadar ketinggalan pesawat, lari-lari gitu kan. Ya, atau nggak ngapain? BBM, ya kan? Ada status foto, krek, ya kan? Gitu kan? Status sendirian nih, gitu kan? Ya, kan modelnya begitu lah ya. Ya, itu budayanya kita ya. Jadi lagi-lagi ini kan saya juga orang Indonesia, Bapak Ibu ya. Tapi kita harus benahin itu semua lah ya. Dari mana? Dari kita dulu. Dari lingkungan positif di sini. Kita benahin dulu. Dari banyak baca buku. Saya kalau mau keluar negeri, keluar kota, pasti saya bawa buku. Bawa sesuatu yang saya baca. Daripada saya di jalan bengong diam gitu kan. Tapi kita bisa memanfaatkan tuh baca buku. Saya pernah loh, saking saya antusiasnya membaca buku, saya nyetir sambil baca buku. Beneran? Macet-macet jalan saya buka buku baca, habis itu saya tutup lagi. Saking antusiasnya saya, saking penasarannya di buku isinya apa sih gitu. Kita harus punya rasa penasaran sama buku juga. Ngomong-ngomong, tadi Anda lihat, saya bentuk tubuhnya gimana? Saya bentuk tubuhnya kayak Adera ya. Bentuknya di sini gede gitu kan. Saya bisa kurus. Saya pelajarin itu semua. Kalau Pak Rizky pakai trainer. Kalau saya dulu saya pengen banget hidup sehat seperti Pak Rizky gitu kan, yang ngaca. Wah gitu kan, gitu-gitu kayaknya kan. Kebetulan kan lagi bintang 8 kere ceritanya, ya kan? Nggak punya duit, jadi ngapain? Ke toko buku. Ngapain? Cari buku. Saya pelajarin bukunya, saya ikuti bukunya, hasilnya kurus, ditambahin produk Yansi. Pinggang saya dari 34 jadi 30. Gara-gara apa? Informasi dari buku Bapak Ibu yang bisa membuat saya seperti ini. Jadi itulah benar-benar kegunaannya buku. Makanya begitu saya ngedown, begitu saya turun, itu kayak kehidupan menampar saya jadi sadar semuanya. Gitu. Jadi sadar semuanya, ini banyak banget yang bisa saya pelajari. Saya belajar tentang keuangan, saya belajar tentang pentingnya buku, saya belajar tentang pentingnya lingkungan. Kalau dilihat di rumah saya itu ratusan buku ada kayaknya. Ya tapi ada juga yang buku saya setengah baca gitu kan. Ada juga, nama sanguin kan gitu ya. Tapi ada buku, kebanyakan rata-rata bukunya saya baca sampai tuntas. Saya mau menghabiskan waktu saya untuk ketemu hal-hal yang positif. Yang itu baca buku, datang seminar, ketemu upline, apapun itu akan saya kejar. Karena saya tahu kenapa? Saya di kondisi lagi ngedown, butuh dicas. Sayangnya banyak orang yang dari kondisi ngedown dia menghindar, takut ketemu upline, takut termotivasi. Kok konyol ya? Anda kebayang nggak? Kan? Pak Ajab kalau buat seminar mahal-mahal, orang bayar mahal buat termotivasi, ketemu upline gratis, kagak mau termotivasi, kan? Kan lucu gitu. Ya, jadi Anda bisa tanya buku-bukunya, tentu buku-bukunya yang positif ya, jangan buku-buku yang novel-novel gitu kan, baca buku nangis-nangis gitu kan. Wah. Anda tanya rekomendasi buku sama upline deh. Ya saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu semua di sini kayak gimana, yang tahu kondisinya kan upline Anda. Jadi Anda konsultasikan, tanya, Pak buku yang sesuai dengan gua apa ya? Ya nggak enak baca buku, serius emang nggak enak. Dan kadang-kadang aduh kayaknya pengen ini aja deh gini-gini. Ya tahan aja, tahan. Proses mana aja sih enak.
Proses itu nggak enak semua. Kalau prosesnya enak, banyak orang sukses. Yang bedanya orang sukses sama orang gagal cuma satu. Orang gagal nggak menikmati proses. Orang sukses menikmati prosesnya, Bapak Ibu. Nggak enak-enakannya, tusukannya, pokoknya menderita-menderita itu dinikmatin. Maka kita lihat kayak orang-orang yang ngedown, terus dia tetap semangat. Kita lihat kayak apa? Kayak orang gila. Lu gila banget ya kayaknya. Gitu kan, kita lihat, sehingga kita lihat orang-orang yang semangat apa segala macam, walaupun dia belum jadi siapa-siapa, kita ngeliatnya kayak orang gila. Tapi emang orang gila sama orang sukses ya beda-beda tipis. Bedanya orang gila nggak merealisasikan, orang sukses merealisasikan. Jadi kalau misalkan kita semangat-semangat, terus kita nggak merealisasikan, berarti kita orang, ya Anda yang ngomong bukan saya gitu ya. Jadi dari buku-buku. Dan buku apa lagi? Nah, apa yang kita pikirkan setiap hari gitu. Ini pengaruhin banget. Apa yang kita pikirkan setiap harinya. Anda mikirnya kemana, ya kan? Ke arah 90% otak Anda itu mikirkan untuk hal-hal yang negatif atau yang positif. Kita pikirannya di mana? Apa Anda mikirnya bahwa, wah kayaknya saya nggak mungkin sukses, apa gimana? Atau Anda mikirnya ke visi. Fokus dengan visi kita, Bapak Ibu. Ya, semuanya diciptakan itu 2 kali. Sebelum pesawat diciptakan di pikiran dulu. Maka tercipta pesawat. Sebelum gedung ini dibuat dulu nggak blueprintnya? Pak Naga sebelum bangun rumah tanyain aja, Pak dibuat dulu nggak Pak? Apa tahu-tahu, ting langsung kebuat gitu. Nah kan? Pasti dipikirin, dibuat dulu kan gambarannya, baru ada. Karena semua dibuat dulu. Anda apapun itu untuk mencapai seperti Anda inginkan, itu semua dipikirin dulu. Kondisi hari ini saya pikirkan dulu. Jadi kalau kita banyak menghabiskan waktu dengan apa yang kita pikirkan yang aneh-aneh, terutama yang nggak penting, itu akan membuat kita kemana-mana. Dan yang paling penting lagi apa yang keempat? Kata-kata apa yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kata-kata apa yang sering kita gunakan? Ini sangat mengaruhi sekali loh Bapak Ibu. Setiap hari kita menggunakan kata-kata yang gimana? Afirmasi yang positif apa yang negatif? Sekarang kalau ada bilang saya, wih, lu udah kaya dari jalan MLM. Meskipun kayaknya belum seperti yang saya pinginin, tapi saya ngomong apa? Amin, gitu kan? Ya, diamini jadi orang kaya kok nggak mau. Jadi kata-kata yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi sekali. Termasuk kata-kata kita ke upland, ke downland, itu sangat mempengaruhi juga. Misalkan downland kita baru presentasi sekali nih. Presentasinya pasti pertama kali gimana? Hancur, berantakan, betul nggak? Terus kita gimana sebagai upland? Kalau misalnya kita ngomong kan, wah luar biasa Pak, presentasinya bagus walaupun hancur nggak masalah kan? Apa kita ngomong, wah gila lu jelek banget presentasi lu itu bisa ngedown loh. Karena kenapa? Ini ada penelitian di Jepang, Dr. Masaru Emoto, ya, dia meneliti, dia menggunakan waktu 7 tahun. Dan Anda bisa baca di bukunya Hidden Message in Water. Ini tentang penelitian. Dia menghabiskan waktu 7 tahun buat meneliti tentang air. Ternyata ketika air kita ngomongnya sesuatu yang bagus, thank you, bentuk kristalnya difoto, dibekukan, difoto, kristalnya jadi bagus. Ketika ngomong, you make me sick, I will kill you, jadi jelek. Kita bicara tentang cinta, jadi bagus. Jadi molekul air sebelum didoakan, ini setelah didoakan. Jadi memberikan reaksi. Jadi air itu ternyata dengan ucapan kata-kata kita bisa memberikan reaksi terhadap perucapan kata kita positif ataupun negatif. Itu bisa bereaksi Bapak Ibu. Di sini ada contohnya lagi, ya lagu Mozart sama lagu John Lennon bagus. Lagu heavy metal kayak gini bentuknya. Ini ya. Ini lagu heavy metal, kan simfoni ini apa segala macam. Uniknya lagi, ketika Anda tulis di air, Mother Teresa dibekukan, difoto, kristalnya bagus. Adolf Hitler jadi jelek. Jadi air ini memberikan reaksi terhadap semua perkataan-perkataan kita. Jadi kata-kata yang kita gunakan ini hati-hati. Bisa mempengaruhi orang. Karena kenapa? Karena 70% tubuh manusia itu adalah air. Jadi kalau kita menggunakan kata-kata yang jelek sama orang, walaupun sifatnya bercanda sekalipun, tapi itu mempengaruhi ke molekul airnya dia. Jadi hati-hati dengan bertutur kata dan berucap Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ini kita nggak kehilangan sebuah harapan Bapak Ibu. Kenapa? Kita punya pengharapan, semangat. Ketika kita semangat, action disertai semangat, jadi antusias. Ketika kita antusias, kita ngomong, mulut kita jadi pelet. Bintang 3 langsung. Karena kenapa? Karena ada semangat, antusias, ada action, dan ada punya harapan di sana Bapak Ibu. Dolen saya nanya ke saya, lu kok bisa sih Pak ketemu orang
jadi negatif positif, bilang no magic words, nggak ada kata-kata yang ajaib dalam bisitiansi. Kalau Anda membuat orang itu join, mulai dari kita sendiri. Kita punya harapan. Ketika kita punya harapan, kita semangat. Ketika semangat, Anda pasti take action. Ketika Anda take action, Anda presentasi actionnya penuh dengan antusias. Ketika Anda penuh dengan antusias, mau Anda naik motor, Anda jalan kaki, naik angkot, omongan Anda dipercaya karena dia ngelihat semangat Anda, Bapak Ibu. Dan orang itu bisa closing. Itu yang saya pelajarin. Anda makan, bayar nggak? Minum, bayar nggak? Bayar. Pernah kepikiran nggak? Kenapa kita menghirup udara gratis? Kenapa? Saya merenungi ini. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan sesuatu yang penting itu secara gratis. Punya harapan, penting nggak? Berharap bayar apa gratis? Ya udah, berharap yang banyak-banyak aja. Berharap itu toh gratis. Nggak ada salahnya. Lu masih berharap aja sama Tiansi, dia nggak ngerti apa yang saya harapin dari Tiansi. Jadi saya terima aja dibilang gila. Ya nggak masalah. Nggak masalah dibilang gila. Pas udah mulai naik, saya jadi rutin sekarang tiap minggu ajakin, traktir makan gini-gini. Saya bilang, ntar ke Turki saya dapat 2 nih. Dapat 2 nih gratis. Siapin paspor tema ya. Males lah ke Turki gini-gini kan. Jadi doain aja saya lagi berjuang juga untuk mengejar ke Turki ini ya. Ya itu semua karena apa? Karena harapan. Terus dia mulai nanya, yang tadi negatif suruh saya berhenti Tiansi, mulai emang bonus lo berapa sih sekarang? Wih, rahasia gitu ya. Ya pasti kemarin dia kan ngeliat, tuh kan mau bilang Tiansi ini gini-gini. Wah pas kemarin lihat di TMIS, netlist keluar, langsung saya tunjukin ke orang tua saya. Ini mah bonus dari Tiansi. Terus dia cuma senyum-senyum doang. Terus saya bilang, waktu itu makanya mama nggak tahu sih apa yang aku kerjain. Aku ngerjain ini bisa kayak gini. Namanya orang ngebangun kan nggak instan. Saya ngerjain kayak gitu untuk bisa balikin kondisi kayak saya titik di awal waktu bintang 8 sebelum masalah itu. Ya saya banyak orang nggak ngeliatin saya, Bapak Ibu, nggak ngeliatin siapa yang saya lakukan. Nggak penting karena mereka nggak tahu apa harapan saya, apa yang saya lakukan, nggak masalah. Bedanya Bapak Ibu semua di sini yang hadir di sini adalah Anda melihat saya saat ini. Tapi saya sudah melihat diri saya ketika saya ngedown. Itu bedanya. Gitu. Jadi punya harapan itu gratis. Mimpi itu gratis. Karena sifatnya penting, makanya gratis. Ya, kalau mimpi itu bayar, saya yakin nggak ada pesawat, nggak akan ada lampu, nggak akan ada gedung-gedung tinggi, nggak akan ada mobil. Kalau mimpi itu bayar, semua diciptakan semua dari mimpi. Mimpi itu gratis. Jadi semuanya gratis. Dia bermimpilah sebanyak-banyaknya, segila-gilanya, punya harapannya segila-gilanya, gratis itu semua. Tinggal kita actionnya aja. Yang membuat action kita semakin powerful adalah ketika kita punya harapan yang tinggi, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berhenti berharap. Jadi Anda punya harapan yang besar, Anda akan take action, Anda akan berjuang, antusias, siap-siap pulang dari sini semuanya mulutnya kayak pelet semuanya, ya kan? Ketemu orang join gitu ya. Nah, saya pengen sharing ini Bapak Ibu ya. Nah ini ngomset, wah, EBB, ya, pengen tahu nggak? Siapa nggak punya EBB? Ayo ngaku, ya kan? Ini tools yang dipakai buat kita punya komunitas, terutama buat downline, buat upline, bisa kita pakai juga buat jualan. Saya pertama kali ketemu cara model kayak gini ketika saya waktu itu lagi buat seminar. Dan itu saya terapin ke sini, dan ada seminarnya, sebenarnya trainingnya harganya jutaan. Jadi ini saya sharingin aja, ini sedikit sharing aja. Anda bisa bangun bisnis yang punya BB, daripada BB-nya pakai buat curhat-curhatan. Saya selalu ngomelin downline saya kalau isi PM sama statusnya itu yang berhubungan dengan curhat-curhatan. Sedih nih, gitu kan? Yang lagi kangen, gitu kan? I love you yang, gitu kan? Apalah apa segala macam, di rumah sendirian gitu kan. Yang undang maling betul. Undang maling bener. Ya. Anda bisa manfaatkan ini Bapak Ibu ya untuk buat omset. Gimana caranya? Simple. Ada 5 golden rules, 5 golden rules. Yang pertama, ganti display picture Anda dan display name Anda dengan kesaksian. Contoh, nih, ini foto saya, kata-katanya jual pelangsing badan, Johan, nomor telepon. Perlu Anda cantumin nomor telepon karena kenapa? Karena kalau Anda nggak cantumin nomor telepon, yang namanya BB sering pending. Kalau orang pas lagi mau nanya-nanya segala macam nggak bisa ngontakin Anda,
Ya dia bisa SMS. Kayak tadi saya nggak tahu nomornya Pak Anggi, tapi karena saya punya BB Pak Anggi pasang nomor teleponnya, saya bisa nelpon. Untung Pak Anggi pasang nomor teleponnya. Dan ini PM-nya, personal message-nya diganti. Kurus 15 kilo dalam 3 bulan, grab it fresh, grab it fast, ping me for info. Keren kan? Fotonya saya. Gitu. Yang lebih keren lagi karena fotonya saya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ya jadi Anda bisa, kan yang sini kesaksiannya banyak. Jadi Anda bisa buat sendiri lah. Ini saya buat sendiri. Foto saya before and after, ternyata gayanya pas sama juga gitu kan. Jasnya juga sama. Beda dasi doang. Ini bisa ganti-ganti dengan produk Yansi lah. Pakai foto-foto produk Yansi kah, apa-apa. Anda bisa tulis di sini dengan promo apa segala macam. Terus gitu yang perlu Anda perhatikan ada, nah display name-nya jangan yang modelnya begini. Ini coba bacanya apa? Kalau orang pasang display name-nya begini, mau nyarinya susah. Nama lu siapa sih? Gitu kan? Yanti. Ya gimana? Oh Y-nya yang begini Pak. Oh begitu. Ada botol minumnya di depan. Aduh. Nyarinya bener-bener. Bagus kalau kontaknya cuma 2 mah. Gua sama dia mah gampang nyarinya. Ya nggak? Ini kontaknya ada ratusan, nyariin satu-satu. Butek kepala ya kan? Ganti-ganti yang depannya pakai angka-angka nggak jelas itu buat. Itu namanya BlackBerry egois. BB egois ini modelnya namanya. Jadi kalau misalkan Anda ketemu model kayak gini, view contact profile, Anda ganti aja namanya. Dan tulisan dalam tulisan BBM, itu jangan dipakai tulisan yang angka A-nya hias-hiasan, bacanya setengah mati juga. Saya pernah ketemu satu orang, tulisannya begitu Bapak Ibu ya. Lagi chatting itu nanyain produk Hansi, ya kan? Guanya 9. Pakai W, pakai 3. Gue bilang, apaan ini ya? Ternyata gua gitu. Itu susah dibaca. Jadi ya normal-normal aja lah. Yang menggunakannya normal-normalnya aja lah ya. Ya bahasanya normal. Yang jangan bahasa yang ala-alay banget. Display name-nya kayak gini. Ini BB egois. Kita kan mau dapetin omset. Ya, dapetin omset ya itu kan bukan BB egois dong. Itu kan buat bersama. Jadi orang tuh ngeliat yang jelas, yang ini, yang biar oke. Nah, yang ketiga, buat kontak kategori. Nah, ini ada alumni SMA PL, ada konteks, ada family. Ini follow up. Jadi kategorinya. Prospek-prospek atau konsumen yang perlu di follow up, Anda pindahin ke kategori follow up. Yang nolak delete. Ya. Kalau nolak delete aja udah. Itu nggak masalah. Kalau dia bilang nggak mau apa segala macam. Tapi perlu Anda ketahuin adalah ketika Anda perlu tahu follow up itu mana. Jadi biar kita nggak lupa. Karena kita kan lupa nih. Ya pindahin aja ke kategori follow up. Kalau perlu namanya Anda ganti. FU gitu kan. Misalkan FU tanggal sekian. Jadi biar kitanya ingat gitu. Oh ini perlu follow up lagi tanggal segini gitu. Atau misalkan ini prospek. Misalnya Anda buat kategori prospek. Misalnya ada prospecting minta pin BB. Masukin kategori pin BB. Supaya apa? Biar memudahkan kita. Kebayang nggak kalau misalnya kontak semuanya? Anda punya 300 semuanya digabungin. Ya ini mana yang mau follow up? Kemarin siapa ya Pak? Terutama yang sanguin. Ini follow up gak sih ya? Gue lupa. Akhirnya pingin. Bukan satu-satu gitu kan. Jadi repot. Ya, jadi perlu Anda. Ya saya belajar melankolis di sini. Ya kan. Ya, soalnya buat ngomset Bapak Ibu. Jadi harus melankolis. Bicara money gitu ya. Ulus. Oke. Habis itu, nah buat shortcut. Buat shortcut gimana caranya? Ya Anda bisa buka BB-nya, di BB-nya yang ada wallpaper kita itu, pencet menu BB, terus klik option, ganti menjadi application shortcut. BB-nya ini pas, scrollnya susah gitu kan? Jadi bisa pakai itu. Terus Anda bisa budayakan buat auto text. Ya auto text-nya Anda bisa buat, entah itu macam-macam lah ya, unik-unik auto text-nya. Nggak habisin waktu. Kalau kita lagi di mana, di jalan, lagi nyetir, balasnya gimana? Ya udah tinggal auto text aja, kirim, beres. Yang penting kalau 1 Bapak Ibu, kalau nanyanya 3 kan lumayan juga tuh jempol. Kalau nanyanya 10, kalau yang nanyanya 20, jempol Anda besok nyentil orang pingsan gitu kan. Oke. Nah sering update status. Jadi untuk dapat order itu Anda update status aja. Kayak misalnya contohnya update status kan langsung masuk ke sini. Kalau ada abang adik miss you gitu kan. Ini kan komentar yang tidak bermanfaat. Tapi kalau Anda tulis kayak gini, yang lihat, ih ada jual pelangsing kurus 15 kilo. Lihat fotonya, ih keren loh, fotonya ganteng yang punya. Tanya gitu kan. Ya mengundang lah gitu ya.
Jadi Anda bisa sering-sering update status. Update statusnya suka-suka Anda lah. Yang punya waktunya kosong, update aja status. 2 menit gitu. Jangan tiap detik juga kapan presentasinya. Ya status. Ngapain Pak? Ini update status Pak. Di mana? Di Nangor. Di mana? Lagi di BIP. Ngapain? Update status Pak. Nggak ngapa-ngapain dong seharian ya kan? Sering-sering update status. Nah, karena update status ini orang akan lihat. Jadi ibaratnya ini iklan gitu. Terus satu lagi, no broadcast. Broadcast itu bukan nggak boleh, boleh. Tapi dipilih. Broadcastnya dipilih. Dipilih apa? Ya pilihnya yang pelanggan lah. Kalau teman Anda broadcastin ya siap-siap aja kena komplain. Broadcast kemana? Orang One Vision. Siapa yang mau beli? Bapak Ibu. Nggak ada. Broadcast kemana? Kok ini grup Tiansi semua. Terus kok nggak ada respon ya Pak ya? Ya iyalah orang Tiansi semua gitu kan. Nggak ada yang beli lah. Itu gunanya kita buat kategori. Kita bisa pilih-pilih. Nah, saya juga ada kategori kayak One Vision Got Lion, Upline Got Lion gitu. Upline ini terus gitu Sparta Bandung, Sparta Jakarta, ini apa segala macam gitu. Semuanya saya ada semua kategori. Dia punya info Bandung tinggal saya broadcast ke grup Bandung. Kalau punya info Jakarta tinggal broadcast ke info Jakarta. Kalau misalnya punya info di mana ya tinggal broadcast ke sini. Misalkan ada OP ya tinggal broadcast ke One Vision punya, ya kan? Untuk cross line. Ya kita bisa budayakan seperti itu ya. Sering-sering update status saja. Ya kalau Anda update statusnya miss you-an, I love you-an gitu kan. Apalagi sendirian di rumah gitu kan, rumah nggak ada orang gitu kan. Bentuk kapan agak. Itu mengundang maling namanya ya. Oke? Ini sharing saya tentang 5 golden rules home chat with BB. Ketika saya menabur banyak, pasti saya akan dapatnya lebih banyak lagi nanti. Amin. Ya. Oke? Nah, terakhir yang paling penting dari semuanya ini adalah keputusan kita mau seperti apa Bapak Ibu. Up and down bisnis kita, balik ke keputusan kita. Saya punya sebuah cerita. Sebuah cerita ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Anda semua tahu dong ini siapa? Film Rocky ini di tahun 70-an ya kalau nggak salah ya. Ini sempat sangat booming sekali. Keuntungannya kalau nggak salah berapa juta US dollar gitu. Untungnya ya. Kalau nggak salah sekitar 1,7 atau berapa itu. Nah ceritanya Sylvester Stallone sekarang terkenal banget gak? Iya, siapa yang nggak tahu dia? Nah, Anda tahu nggak ceritanya dia untuk bisa seperti mega bintang seperti sekarang ini kayak gimana? Jadi dia dulu ini miskin banget Bapak Ibu, benar-benar miskin sampai dia nggak bisa hidup, dia menjual anjingnya. Dia menjual anjingnya seharga $50. Anjing kesayangannya dijual untuk biaya hidup. Nah sampai satu titik terendah dalam hidupnya, dia nonton pertandingan Muhammad Ali. Lawan siapa gitu saya lupa. Pertandingan ini nggak bisa diprediksikan. Orang prediksinya wah Muhammad Ali ini bakal menang. Atau musuhnya Muhammad Ali bisa bertahan 15 round dengan hasil mungkin seri. Nah dia terinspirasi dari pertandingan itu, dia mulai menulis naskah. Yaitu berjudul Rocky. Dia nulis Rocky itu, dia tawarin ke produser film. Dia bilang, ada naskah film bagus, saya mau jadi pemainnya dalam film itu. Si sang produser film ngomongnya, lo mau jadi pemain gimana? Karena si Stallone ini waktu kecil dia ada cacat saraf sehingga muka sebelah kanannya itu ketarik ke bawah. Ini kalau ngomong itu mulutnya agak miring dan suaranya nggak jelas. Dia bilang, lo nggak bisa acting, muka lo kayak gitu, ngomong lo nggak jelas. Gimana cara bisa acting? Dan ditolak Bapak Ibu. Dia nawarin ke orang lain lagi, ada yang mau beli 15.000 US dollar. Dia nggak mau ngejual. Ditawarin lagi 70 US dollar, nggak mau dijual. Karena kenapa? Karena dia bilang, naskah lu saya beli, tapi Anda nggak main dalam film itu. Dia nggak mau. Akhirnya gimana? Nggak jadi dijual. Sampai akhirnya dia ditawar 1 juta US dollar untuk naskahnya. Tapi bukan dia pemain dalam film. Dan dia memutuskan untuk ngotot. Ditolak, dia memutuskan dia tetap ngotot harus memainkan naskah film saya. Akhirnya ditawar dan disetujuin dengan dia dapat royalti dari penjualan film dan filmnya sebesar hanya 35.000 US dollar. 1 juta nih, kalau Anda gimana? Punya naskah film bagus, Anda jadi bintang, mau jadi pemainnya, naskahnya bayar 1 juta US dollar. Itu 9 miliar loh. Akhirnya lebih setuju yang mana? Bukan yang 1 juta, tapi yang 35.000. 35.000 untuk demi apa?
sebuah impian dia untuk menjadi pemain film. Dan akhirnya di sanalah dia memainkan perannya Sylvester Stallone. Anda tahu seperti apa. Dan dia menyabut berapa nominasi Oscar. Gara-gara apa? Cuman satu Bapak Ibu, sebuah keputusan Bapak Ibu. Karena sebuah satu keputusan Sylvester Stallone untuk tetap bertahan dengan apa yang ada di impian dia. Orang lain tuh nggak lihat. Dapat tawaran lebih gede ditolak. Dia tahu nih, ini saya lagi jalanan turun nih menuju puncak. Jadi dia nikmat. Jadi semua itu cuma satu. Gara-gara satu keputusan Bapak Ibu. Kadang keputusan kita ambil itu bisa merubah hidup kita. Satu detik keputusan itu bisa membuat hidup kita berubah karena sebuah keputusan. Oke? Terakhir dari saya Bapak Ibu, sekali lagi saya datang ke sini bukan untuk menggurui Anda, bukan saya sebagai orang yang hebat, tapi saya justru menceritakan kebodohan saya justru menceritakan kegagalan-kegagalan saya supaya Bapak Ibu semua di sini tidak mengulangi kegagalan yang saya lakukan. Semua itu balik lagi ke Bapak Ibu semua di sini bicara masalah keputusan. Buatlah keputusan dari saat ini. Seandainya kita balik setahun yang lalu, 9 bulan yang lalu, saya lihat grafik saya di TMIS, itu sangat di bawah sekali Bapak Ibu. Dan bisa ke atas, cuma satu. Karena sebuah keputusan, saya tetap di TNC. Karena sebuah keputusan. Kita tidak mengambil keputusan, sama saja Anda sudah membuat sebuah keputusan. Buatlah keputusan untuk kehidupan diri Anda sendiri. Bukan atas dengan orang lain, tapi dengan atas diri Anda sendiri. If life knocks you down, you got two choices. Stay down or get up. Ketika hidup menjatuhkan Anda punya dua pilihan Bapak Ibu. Anda tetap di bawah atau Anda naik ke atas Bapak Ibu. Semuanya yang ada di sini, kita bangun, kita ambil keputusan, kita mau bangun jam berapa. Anda bergerak kemana, mau naik apa, Anda ngambil keputusan. Berhati-hatilah dengan mengambil keputusan. Karena keputusan itulah yang membuat hidup kita bisa berubah Bapak Ibu. Karena sebuah keputusan, semua bisa naik, semua bisa berubah, balik lagi. Karena keputusan. Anda hari ini mau datang ke sini, mempelajari ini, praktekkan, Anda antusias, Anda bertahan, tetap berjuang Bapak Ibu. Itu baliknya keputusan Anda. Selamat mengambil keputusan.